Kamu dan Andi adalah tim Basarnas yang udah profesional. Dan baru-baru ini, Basarnas dapat info, kalau ada orang yang berkemah di hutan durian di Motan dinyatakan hilang setelah 14 hari berkemah. Dan Ketua Basarnas meminta kepada anggotanya untuk serius dalam pencarian orang yang berkemah. Minimal yang akan ikut dalam pencarian orang itu, adalah yang tidak takut dengan apapun, dan juga udah berpengalaman di hutan. Dan karena kalian berdua masuk ke bagian itu, maka semuanya dikerahkan untuk pergi ke hutan durian di Motan pagi buta begini. Langkah 1, naik ke van khusus Basarnas. Langkah 2, gas ke hutan durian di Motan. Dikit lagi kalian akan sampai di hutan durian di Motan, namun terdapat perlintasan Kak, jadi van ini harus berhenti sekarang. Rencananya, sopir dari van ini akan berjalan lurus, sampai ketemu tulisan, jalan masuk hutan durian di Motan. Langkah 3, van ini sampai ke hutan. Ini memang hutan durian di Motan, karena ada papan bertuliskan, selamat datang di hutan durian di Motan. Karena telah tiba, maka van ini diparkirkan dekat masjid wilayah hutan durian di Motan. Langkah 4, keluar dari van Basarnas sambil membawa alat yang diperlukan. Langkah 5, lakukan pencarian terhadap orang hilang di hutan ini. Setelah pencarian yang memakan banyak waktu, akhirnya tim berhasil menemukan perkemahan yang diduga milik orang itu. Langkah 6, cek isi di dalam tenda ini. Saat baru masuk ke tenda, tim mendengar suara teriakan. Suara itu berasal dari arah barat hutan durian di Motan, maka kalian berdua pergi untuk memeriksa. Langkah 7, cari sumber suara dengan cepat. Kalian tidak menemukan apapun, bahkan tanda-tanda orang itu tidak ditemukan. Karena itu, kalian kembali ke tempat kemah. Sesampainya di tempat kemah, kalian terkejut, kalau semua tim udah tewas. Dan saat dicek, ternyata terdapat bekas kayak dimakan. Kalian berpikir, bahwa tanda ini memberitahu, bahwa orang hilang akan ditemukan pada waktu malam. Tapi, karena ini udah waktu Isya, maka kalian pergi ke masjid di hutan durian di Motan. Langkah 8, lanjutkan pencarian terhadap orang hilang. Langkah 9, kalian melihat ada seseorang yang menyendiri di tengah-tengah hutan durian di Motan. Kalian pun gembira, dengan ini maka kalian akan dianggap pahlawan hutan durian di Motan. Langkah 10, hampiri orang itu. Ternyata, itu bukan orang hilang. Itu adalah kanibal si penunggu hutan durian di Motan. Langkah 11, cepat lari, daripada dimakan oleh kanibal. Pas lari dari kanibal itu, kalian kembali ke van Basarnas yang diparkirkan dekat masjid. Langkah 12, cepetan masuk ke van ini dan jalankan dia, atau kanibal itu akan masuk juga ke van ini dan memakan kalian berdua.
Kalian sangat beruntung jika kalian adalah mantan sopir bus yang kini jadi anggota Basarnas, jadi kalian bisa kabur dari kanibal itu dengan van ini. Langkah 13, tetap nyetir van ini sampai jauh dari kanibal. Oh tidak, perlintasan K, kalian seharusnya bisa nerobos, namun tidak ada celah satupun buat nerobos. Jadi kalian hanya berdoa, supaya kanibal itu tidak datang. Tapi kenyataannya, kanibal itu masih semangat kejar, dan dia memakan pintu van Basarnas. Oh tidak, kereta belum melintas, maka kalian langsung keluar dari pintu sopir. Langkah 14, baru turun. Kalian udah ketahuan sama kanibal, cepat lari. Tapi sayangnya, karena kemarin sempat hujan, rel jadi licin, dan kalian berdua main jatuh aja. Namun sayangnya, hanya kamu yang berhasil bangkit, sementara si Andi kakinya tersangkut di rel. Kamu berniat akan menolongnya, namun kereta udah dekat, maka kamu berlari aja. Oh tidak, ini adalah akhir hidup dari si Andi. Tak hanya Andi yang terlindas kereta, tapi kanibal hutan juga ikutan terlindas oleh kereta. Mereka berdua terseret sejauh 100 meter dari lokasi dan tak lama kemudian, warga mulai berdatangan. Pesan dalam insiden ini, seburuk-buruknya hidup kamu, janganlah jadi kanibal.